Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, oh, pasti yang terbaik, walau ku belum mengerti, walau sulit dipahami, pasti yang terbaik untukku. Pasti yang terbaik bagiku Tuhan. Ku mau belajar percaya, berserah penuh padamu. Walau sulit untuk ku mengerti, namun rancanganmu mengatasi rancanganku. Bahkan jalanmu melebihi jalanku. Tuhan, rancanganmu lebihi rancanganku. Jalanmu mengatasi jalanku, rancanganmu lebihi rancanganku, dan jalanmu mengatasi jalanku, rancanganmu lebihi rancanganku. Pikiranmu mengatasi pikiranku, rancanganmu lebihi rancanganku, dan jalanmu mengatasi jalanku.
berserah. Ajarku percaya penuh padamu. Waktumu bukan waktuku. Amin. Waktumu bukan waktuku. Oh, rancanganmu lebihi rancanganku, dan jalanmu mengatasi jalanku. Rancanganmu lebihi rancanganku, dan jalanmu mengatasi jalanku, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Engkau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin, amin. Aku percaya Engkau bekerja, yes. Mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, ku percaya, amin, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, walau ku belum melihatnya, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan pengharapan. Tuhan, Kau terus bekerja di hidupku. Kau belum selesai, Kau belum selesai. Ajarku untuk berserah, ajarku untuk percaya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dan selamat mengikuti ibadah Raya Gereja Salmasih Lubak pada kesempatan siang hari ini. Mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama, kita mengucapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat dalam ibadah raya saat ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, Khalik langit dan bumi, dan salam sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja,
serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah dan berbuat bakti kepada Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita mau menyatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kasih sejati
Tuhan. Kami menyadari bahwa kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Hanya Engkaulah sumber kelegaan kami, Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Sebentar lagi Bapa, kami mau memulai ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersorak memuji Dia karena Dia Allah yang terhebat dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas seluruh berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Allah memberkati supaya bisa bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi benih firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian satu-satunya.
Engkau Tuhan pemulihku. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami sekalian para jemaat-Mu, sehingga mereka benar-benar mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang terbuka untuk menerima siap firman Tuhan. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah andalan kami, hanya Engkaulah satu-satunya penghibur kami, hanya Engkaulah satu-satunya yang membawa hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang saat ini, yang tidak membuat nyaman bagi kami, karena situasi kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi satu hal yang boleh kami syukuri, bahwa Engkau Allah, sumber segala-galanya dalam hidup kami, yang sanggup menuntun, membimbing, memberi kedamaian, memberikan ketenangan bagi kami, sehingga kami tetap kuat bertahan di dalam iman kami, bertahan dalam iman kepercayaan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga setiap pikiran dan hati kami boleh kami isi dengan janji-janji firman Tuhan yang menguatkan kami. Hati dan pikiran kami boleh kami isi dengan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Memang tidak mudah, tetapi dengan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, dan bimbingan-Mu, kami mau belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau akan memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan kesederhanaan di dalam setiap firman yang boleh kami sampaikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu dan terlebih bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri akan membuka rahasia firman-Mu sehingga menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online, ya, sekalipun masih online, tetapi biarlah kita boleh memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia, dan kita boleh menerima asupan firman Tuhan yang boleh mengisi hati dan pikiran kita, sehingga kita terus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita terus diberi penghiburan, sehingga kita terus diberi sukacita yang luar biasa dari Tuhan, karena dalam hati dan pikiran kita isi dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Puji Tuhan, pada siang hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Yang kami ambil dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat 8 dan 9. Ya. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi, ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, khotbah pada siang hari ini akan saya beri tema mengisi pikiran yang positif. Ya.
kata mengisi dalam bahasa Inggris fill in ya, artinya itu memenuhi ya, memenuhi atau dapat diartikan membebani ya, membebankan begitu ya. Jadi ada sesuatu tempat yang harus diisi ya, itu makanya akan menambah beban ya, akan menambah berat begitu. Nah, berarti di sini mengisi berarti memberikan sesuatu beban kepada siapa? Pikiran kita ya. Pikiran adalah tempat benih dari jiwa ya. Jadi kalau anak baru lahir ya, anak yang baru lahir itu pikirannya kan masih kosong, dan di situ yang mengisi siapa? Yang mengisi siapa? Orang tuanya, orang di sekitarnya dan sebagainya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus di sini menasehatkan kepada jemaat yang di Filipi, bagaimana kamu sekalian itu sebagai orang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, supaya pikiranmu itu isilah dengan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga hal itu akan membawa kedamaian sejahtera dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat dan kita juga mengalami bagaimana kondisi saat ini dari bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini, bagaimana COVID-19 itu belum hilang. Nah, dan saat itu awal-awal COVID itu datang di Indonesia, bagaimana pemikiran masyarakat yang ada di negara kita, ketakutan, kekhawatiran, cemas, dan lain sebagainya. Sehingga itu mengisi pikiran-pikiran kita ini menjadi hal-hal yang tidak baik, dan itu akan mempengaruhi langkah hidup manusia. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, diisi dengan apa pikiran-pikiran kita? Kalau pikiran-pikiran kita diisi dengan hal-hal yang jahat, maka setiap langkah kehidupan mereka adalah hasilnya kejahatan. Kalau hati dan pikiran kita ini diisi dengan hal-hal kebencian, kejengkelan, ya, iri hati, itu juga nanti dalam langkah-langkah orang itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri, juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan manusia zaman sekarang ini, mereka lebih memilih memfokuskan diri dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang jahat, dengan pikiran-pikiran yang membelenggu hidup mereka, sehingga mereka dalam perjalanan hidupnya tidak membawa sukacita, tetapi bahkan duka cita. Nah, dan di sini Rasul Paulus boleh menegaskan, dan Rasul Paulus sendiri juga mengalami hal yang tidak enak. Saat itu dia di penjara, pada saat dia mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Tetapi dia karena fokus pikiran hatinya tertuju kepada Tuhan, tertuju pada firman Tuhan, sehingga dia juga bisa memberikan nasihat yang positif kepada jemaat di Filipi, sekalipun banyak masalah, tantangan yang harus dihadapi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, biarlah kita boleh belajar pada siang hari ini. Ya, masukkanlah dalam pikiran-pikiran kita hal-hal yang positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang benar selain Allah. Amin. Ya, karena setiap manusia berdosa di hadapan Tuhan. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka manusia itu sudah rusak gambarnya, dan mereka hidupnya di dalam dosa. Jadi semua yang benar adalah ada di dalam Allah sendiri. Kebenaran itu ada di dalam Allah sendiri. Nah, berarti apa yang ada dalam Allah, itulah kita harus pikirkan itu. Tapi kadang-kadang kita berpikir, bagaimana saya bisa
Di dunia aja banyak masalah yang harus saya hadapi. Di dunia aja banyak hal yang ketidakbenaran yang saya hadapi. Bagaimana kalau bisa saya berpikir tentang hal yang benar, tentang Allah yang benar? Sudah dikasih oleh Tuhan, memang itu tidak mudah. Tetapi bagi setiap orang yang hidupnya ya terpola, terbiasa untuk selalu hidup berkomunikasi dengan Allah, selalu hidup berhubungan dengan Allah, selalu hidup melekat dengan Allah, maka pikiran-pikiran Allah itu ya akan mengalir dalam hati dan pikiran kita. Dan itu akan membawa dampak yang positif bagi kita untuk berpikir yang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, letak peperangan adalah di pikiran kita. Dalam menghadapi masalah yang ada, ya, apa yang ada di pikiran kita? Ya, dan di situ bergumul demikian rupa. Tetapi kalau hati dan hidup kita, seperti Rasul Paulus tekankan, semua yang benar itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Pikirkanlah. Kemudian selanjutnya apa? Saudara dikasih Tuhan, semua yang mulia. Mulia bisa diartikan sebagai martabat atau kehormatan. Ya. Bagaimana hal-hal yang baik itu hendaknya harus dipikirkan dalam kehidupanmu. Kemudian semua yang adil. Yang adil itu juga datangnya dari Tuhan, bukan dari diri manusia. Ya. Hakim mungkin bisa memutuskan seadil-adilnya orang yang bersalah. Tetapi Allah lebih adil. Ya. Kemudian selanjutnya semua yang suci. Semua yang suci, yang kudus. Artinya pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran dari atas, bukan dari bawah. Pemikiran dari surga. Artinya pemikiran kerajaan Allah itu biarlah kita taruh dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita juga boleh merealisasikan dalam pemikiran kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan membawa diri kita untuk lebih kuat, ya, lebih sanggup menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh melihat. Dan pemikiran Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi adalah itu pemikiran-pemikiran yang di atas, bukan pemikiran manusia. Namun kadang-kadang kita berpikir mustahil itu Bu Sarah, saya bisa melakukan itu. Kalau ada masalah sedikit mesti pikirannya terfokus kepada masalah itu. Sehingga membuat hati menjadi tidak tenang, membuat hati menjadi tidak tentram. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Memang ini sulit, saudara. Pikiran Tuhan tidak bisa disatukan dengan pikiran manusia. Tanpa manusia itu memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan, dan mereka terus komunikasi dengan Tuhan, sehingga rahasia-rahasia ilahi itu boleh tersalur dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah. Dan sekarang ini manusia penuh mengisi pikiran mereka dengan hal yang jahat. Manusia sering mengisi pikiran-pikiran mereka dengan kedengkian. Sehingga hasilnya apa? Hal-hal yang tidak baik. Karena ada pikiran-pikiran yang jahat, akhirnya orang itu mulai membunuh sesamanya, menipu sesamanya, dan lain sebagainya, yang membawa keuntungan bagi mereka sendiri. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan untuk mengisi pikiran yang positif. Kalau orang itu tidak memiliki hidup yang sudah diperbarui Allah, itu sangat sulit. Karena orang yang bisa mengisi pikiran-pikiran yang positif adalah orang yang sudah mengalami pembaruan hidup bersama dengan Tuhan. Dan dengan proses yang ada,
mereka bisa belajar untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang manis, apa yang adil, dan seterusnya. Pikirkanlah semuanya itu. Saya berpikir dan merenungkan, seandainya seluruh dunia ini, atau satu keluarga aja lah ya, itu pikirannya adalah pikiran Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Diisi dengan pikiran-pikiran Allah. Kira-kira ada percekcokan apa enggak? Enggak ada ya? Enggak akan ada. Kira-kira ada pertengkaran enggak? Enggak akan ada. Karena apa? Pikiran mereka diisi dengan pikiran Allah. Bagaimana mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, oh ya saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat saya. Dia yang rela mati untuk menebus saya. Hanya di bibir saja. Tetapi dalam kehidupannya banyak juga orang Kristen yang hanya KTP. Sehingga hidupnya dipenuhi aja pemikiran hawa nafsu, pemikiran-pemikiran kedagingan, pemikiran-pemikiran yang egois. Dan itu yang akan merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita mau belajar. Sekalipun kondisi saat ini ya membawa diri kita kepada hal-hal yang mungkin tidak nyaman, ya, harus bergumul dengan keuangan kita, ekonomi kita, bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan hal yang lain, ya. Tetapi percayalah, kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, maka hasilnya itu nanti akan positif. Ya, ada hal-hal yang boleh kita terima dari Tuhan. Memang tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat saya mengalami persoalan yang demikian berat, dan di situ pikiran itu rasanya tidak bisa mengisi pikiran-pikiran yang positif. Sekalipun saya banyak belajar firman Tuhan, saya mengerti. Tetapi saat itu iblis akan menggocoh, ya, memberikan memasukkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang takut dan khawatir, pikiran-pikiran yang tidak baik, membuat manusia itu tidak bisa tidur semalaman. Betul? Nah, kalau pikiran kita ini ya dihantui dengan hal-hal yang negatif, sehingga membawa hati dan kehidupan kita menjadi tidak tenang, itu yang akan berdampak tidak baik dalam hati dan hidup kita. Dan saya sendiri mengalami itu. Tiap malam pikirannya itu kayaknya melayang begitu ya. Di situ dimasuki, digocoh, ya. Di situ iblis akan perkataan-perkataannya itu benar, gitu ya. Tetapi saat itu saya mulai merenung, berpikir, Tuhan, saya tidak mau ini. Sekalipun mungkin realitanya begitu, tetapi saya punya iman dan percaya. Tolong Tuhan, Engkau beri damai sejahtera kepada hati dan pikiran saya. Sejak saat itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketenangan, kesejahteraan itu saya alami. Sehingga saya bisa istirahat dengan baik. Nah, jadi kalau pikiran-pikiran ini diisi dengan hal-hal yang negatif, sekalipun mungkin kenyataannya memang begini. Tetapi kalau itu diisi dengan hal-hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin. Ya, saya yakin waktu Tuhan tiba dan Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk terus berpikir yang positif sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini ya boleh memiliki damai, sejahtera, dan ketenangan yang dari Tuhan. Karena orang yang pikirannya ya begitu, aduh, karena banyak masalah, tidak maido, betul tidak maido. Tetapi biarlah kita mau belajar untuk mengisi pikiran hati kita dengan hal-hal yang positif seperti yang Rasul Paulus katakan.
Dan saya yakin kalau pikiran-pikiran ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu ada dalam pikiran kita. Luar biasa. Artinya kehidupan roh kita dan buah-buah roh itu boleh nyata dalam hati dan diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kita boleh mengisi pikiran kita positif, maka di situ kita juga akan ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi dan juga kita sekalian, maka kita juga apa yang kita dengar, ya, bukan hanya didengar saja kemudian hilang, tetapi apa? Melakukannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap firman yang kita dengar dan itu bisa mengisi hati dan pikiran kita yang benar juga. Dan kalau itu hanya sebatas pikiran saja dan kita tidak mau melakukan firman itu, maka hasilnya nol. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, sia-sia. Dan Rasul Paulus menekankan, kalau kamu bisa melakukan firman Tuhan itu, hasilnya apa? Ya, Allah yang sumber damai sejahtera itu akan apa? Menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup yang tanpa Tuhan, hidup yang tanpa penyertaan Tuhan, wah, itu luar biasa sedihnya. Hidup tanpa Tuhan, manusia akan semakin terpuruk, hancur, dan diserahkan dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Bagaimana hukuman Allah terhadap kefasikan dan kelaliman manusia. Karena manusia yang tidak mengakui Allah, manusia yang tidak memuliakan Tuhan, manusia yang hidupnya hanya menurut keinginan sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, maka hidup mereka kena murka Allah. Dan hidup mereka diserahkan dengan hal-hal yang sesat. Mereka memiliki pengetahuan yang benar loh tentang Allah, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarlah siang hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita ini biarlah kita isi dengan hal yang benar. Kita isi dengan hal yang manis, kita isi dengan hal yang positif, sekalipun kenyataannya, realitanya memang demikian keadaannya. Tetapi itu merupakan iman kepercayaan kita untuk terus kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya yakin itu akan membawa dampak yang positif dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, kalau penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, apapun kondisi saat ini. Seperti Daud mengatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan beserta kita. Tuhan besertaku. Kalau Allah beserta kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Nah, sudah dikasih Tuhan, ini karena kondisi online ya gereja-gereja, maka juga banyak hamba-hamba Tuhan yang rasan-rasan begitu ya. Wah, ini pemasukan gereja ya sangat turun, drop. Karena memang kondisinya demikian. Tidak ada ibadah. Dan kebanyakan jemaat itu yang mungkin sudah tahu juga ada yang tidak tahu. Kalau mereka tidak ibadah ya tidak memberikan persembahan, kan begitu. Nah, dan akhirnya kondisi keuangan gereja juga
banyak yang drop. Karena ada orang jemaat-jemaat tertentu yang mereka masih aktif, ada tetapi sangat berkurang. Nah, dalam hal ini, saudara, kalau kita ini tidak ada Tuhan dalam hidup kita, ya, maka kita juga ikut drop. Kondisi boleh terjadi yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tetapi kalau Tuhan menyertai, ya, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka satu-satunya yang diandalkan adalah siapa? Tuhan saja. Nah, puji Tuhan kalau kemarin itu merupakan kerinduan saya secara pribadi bahwa saya mau mengadakan ibadah via Zoom untuk wanita dan juga siapa yang ikut, mungkin bapak-bapak enggak apa-apa. Dan saya bersyukur kemarin mungkin masih belum semua, tapi puji Tuhan ada mereka bisa ikut, ya. Mereka menyaksikan cinta kasih Tuhan dan share antara satu dengan yang lain, sekalipun di tengah-tengah kondisi saat itu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ada yang terpapar, ya. Ya, juga mereka tetap bersyukur karena Allah tuh menyertai. Ya. Ada mungkin pas tidak ada uang, tapi Tuhan selalu menolong, ya, dengan kondisi saat ini. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita mau mengisi pikiran-pikiran kita yang positif. Dan kita juga mau melakukan apa yang kita dengar, apa yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan maka hasilnya apa? Allah yang sebagai sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita, ya, akan menyertai kita. Karena memang hidupnya adalah pilihan. Pikiran kita mau diisi yang baik atau diisi yang tidak baik. Itu pilihan kita. Tetapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka pikiran dan hati kita biarlah diisi dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk melakukannya, maka hasilnya apa? Hasilnya Allah yang merupakan sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat bagi kita. Secara khusus mungkin ibu-ibu, ya, para wanita, kalau berasnya mulai habis, tidak punya uang, aduh, kekhawatiran, ketakutan itu melanda dalam kehidupan mereka. Bapak-bapak yang saat ini mungkin mohon maaf di PHK atau kerjanya aduh hanya setengah hari dan bayarannya, gajinya sedikit, biarlah kita mau belajar bersyukur. Karena orang yang memuliakan Tuhan itu bisa bersyukur. Tetapi orang yang tidak memuliakan Tuhan tidak akan bisa bersyukur. Adanya apa? Bersungut-sungut. Sehingga kehidupan mereka tidak menambahkan damai sejahtera dalam hidupnya, tetapi kejengkelan, ya, kejengkelan hati yang takut khawatir selalu ada dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan pada siang hari ini biar memberikan suatu inspirasi yang membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan yang benar, untuk lebih memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya kita ini disertai oleh Allah dengan damai sejahtera dan dengan kekuatan dari Tuhan. Isilah pikiran hatimu dengan hal yang positif, lakukanlah firman Tuhan, maka hasilnya Allah yang sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita sekalian. Dan kita terus bisa bertahan di dalam iman kita di tengah-tengah kondisi saat ini yang tidak menentu, tetapi kita terus pegang janji Tuhan, ya dan amin, yang akan membawa berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Kita akan pujikan satu pujian, kemanakah kita mencari kasih yang sejati hanya ada dalam Kristus. Haleluya.
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan membangun kehidupan kami di dalam situasi kondisi yang membuat banyak orang takut, orang kalut dan khawatir. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang senantiasa memahami bahwa di dalam kebenaran firman-Mu ada anugerah yang luar biasa, yaitu ketika kami berusaha untuk hidup melakukan apa itu kebajikan dan apa itu yang patut dipuji. Di dalamnya terkandung suatu keputusan, pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar semua ini menjadi bagian pembelajaran hidup kami ya Tuhan. Kami mengisi pikiran-pikiran kami dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai kebajikan, dan akan mewarnai kehidupan kami ya Tuhan. Dalam pikiran kami bisa mempelajari, kami bisa mengerti tentang apa kehendak perintah firman Tuhan untuk kami memperoleh damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera yang membuat kami bisa menikmati keamanan, kenyamanan, dan kami bisa mengatasi dari segala sesuatu yang mungkin membuat kami mengalami bahaya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan sanggup membuat kami tidak khawatir, tidak takut, dan tidak gentar. Tetapi kami bisa melangkah dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan kami menikmati kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati hamba-Mu yang melahirkan firman Tuhan, tambahkan hikmat marifat, sehingga apa yang Tuhan pesankan kepada hamba-Mu boleh disampaikan kepada jemaat Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan umat-Mu. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, dan kami naikkan doa syukur untuk firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli, pengakuan orang percaya kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh serta hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita lakukan sehingga kita benar-benar merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, benar-benar memenuhi hati, jiwa dan roh kita. Nah, kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan ulang tahun, ya, yaitu kepada Ibu Ana Megawati dan yang kedua kepada Saudara Louis Gabriel. Ya, nih, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, tetapi tidak tercatat, tidak disampaikan, kami mohon maaf, tetapi kami rindu bahwa kita tetap juga bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan dengan seiring bertambah usia, kita benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, sekali lagi kepada Saudara Louis dan Ibu Ana, selamat ulang tahun, Tuhan berkati kesehatan, kesejahteraan, dan sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa situasi kondisi COVID ini sudah mulai agak mereda, gitu ya. Tetapi kembali ada informasi kenapa catatannya masih tinggi, gitu ya. Ya, kelihatannya sudah mereda, ditandai dengan di belakang saya itu jalan raya itu biasanya satu hari bisa 4, 5, bahkan pada waktu pertengahan bulan Juli itu sampai bisa 10-20 kali wirawirinya ambulan membawa orang sakit atau yang meninggal, tetapi akhir-akhir ini mungkin sehari cuma sekali 2 kali. Itu sudah tanda-tanda bahwa saudara-saudara kita yang terpapar itu sudah mulai mereda, gitu ya. Mungkin saya harap yang terpapar dan juga tidak terpapar ketika kita bisa menjaga diri dan tidak lalai menghadapi kondisi yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, kita berharap nanti seandainya ya ini sudah mulai mereda dan sebagainya, kita juga mulai memperhatikan kebijakan pemerintah. Ya, kita berdoa supaya nanti bulan September kita bisa beribadah secara tatap muka, begitu ya, sehingga kehausan jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah melalui online bisa terjawab, mereka bisa bersukacita. Dan sekali lagi ini merupakan satu anugerah Tuhan kepada kota kita termasuk kita, sehingga kita bisa beribadah secara tatap muka, begitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan ibadah kita, ya puji Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sarah, bahwa sudah mulai ada peningkatan kegiatan ibadah yaitu PWK yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam, gitu ya. Bahkan mereka ada undangan, bila perlu nanti kita akan juga adakan untuk keluarga muda atau mungkin bapak-bapak ya, Pak Rostomo jangan merasa kalah, Pak. Tolong dibantu ya ketua keluarga muda, gitu ya. Itu kita bersyukur bahwa kita bisa beli Zoom ya dengan harga yang sangat murah, gitu ya. 20. Nah, jadi itu satu berkat yang luar biasa, karena kalau linknya kita hanya setelahnya kita cari di internet hanya sekitar 45 menit sampai 1 jam, setelah itu nanti mati lagi. Nah gitu. Jadi kita bersyukur kemarin ketika kami bertemu dengan Pak Mus Budiarto, dia sampaikan bahwa ada bisa Pak link yang kita beli, kita nanti kontak kepada nomor itu dan nanti disampaikan bahwa kita bisa beli link YouTube Zoom, yaitu jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita nanti mungkin diputuskan kita semuanya bisa beribadah secara online, begitu ya. Kalau masa sudah melaksanakan, walaupun masih kadang-kadang pakai Google Meet ya, dan juga kadang Zoom, tetapi nanti kalau memang semuanya bisa berkegiatan itu kita bisa beli ya, mungkin ya hari apa
Tidak apa-apa gitu ya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu, nah, bila belum Minggu pun kalau anak-anak setelah Minggu mau mengadakan kegiatan ibadah salat, silahkan keluar dana untuk kepentingan pembangunan daripada kerohanian jemaat gitu ya. Nah, jadi untuk ibadah remaja tetap hari Sabtu jam 6:30, nanti pembicaranya saya ya, dan ibadah untuk minggu depan saya yang akan melayani firman Tuhan, dan untuk minggu yang terakhir nanti Bapak Rustomo yang akan melayani firman Tuhan. Situasi yang terjadi ini kalau sampai September sudah mulai mereda, kita mau jalankan secara offline gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ya, yang bisa Bapak Ibu kirim ke gereja, atau bila perlu butuh pelayanan untuk penjemputan persembahan, kami siap melayani, atau mungkin berapa dikirimkan melalui rekening bank yang ada yang tertera di setiap iklan ibadah itu, bahwa ada rekening nama saya dan nama, nanti mohon bisa memberitahukan bahwa kami sudah mengirim sekian, nanti kan wartakan begitu ya, sehingga dan kami sudah sampaikan bahwa rekening yang saya itu adalah rekening yang nantinya akan menjadi milik gereja gitu ya. Saya hanya sebagai akun aja, tetapi semuanya bisa ke sana. Ketika ada laporan nanti itu akan saya pertanggungjawaban kepada bendara dan majelis, sehingga semuanya terbuka begitu ya. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa sekalipun kita mengalami sebuah pergumulan keuangan, tetapi masih bisa dicukupkan oleh Tuhan. Itu saja yang kita dapat sampaikan. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk pimpinan, dan kita berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan di gereja kita, dan kita juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara, dan kita sekalian nanti akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami pun mendengarkan firman Tuhan, dan kami saat ini akan menaikkan doa-doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan usaha dan pekerjaan, dan anak-anak kami yang sekolah. Kiranya tangan Tuhan yang terus terkedang dalam kehidupan keluarga besar jemaat gereja Salma Selobak, sehingga mereka mendapatkan perlindungan, penyertaan, dan kekuatan menjalani hidup dengan ditopang kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Engkau akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang mengalami kekurangan, Tuhan yang akan melimpahkan. Bagi jemaat yang mungkin mengalami pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya tangan Tuhan yang akan menolong dan membebaskannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk ulang tahun saat ini Tuhan, untuk Ibu Ana Megawati dan Saudara Lois Gabriel ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang terus menopang, menuntun, membimbing, supaya kedua hamba kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan, atas berkat pemeliharaan dan pertambahan usia yang dimiliki oleh karena kemurahan Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka boleh bersuka cita memuliakan Tuhan yang boleh disembah dan ditinggikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis, juga untuk hamba Tuhan, para pengerja dan jemaat Tuhan. Kiranya mereka boleh senantiasa menjalankan kehidupan yang senantiasa yang akan memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa untuk di bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, kiranya Tuhan melingkupi dan menjadikan peristiwa wabah yang terjadi di negara kami menjadi sebuah pelajaran untuk negeri kami, untuk bangsa kami bisa benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan menyembah dan menjalankan hidupnya yang saling mengasihi dan menghormati Tuhan, sehingga tercipta satu cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Tuhan yang Maha Esa dan Pancasila sebagai dasar negara kami ya Tuhan. Sekali lagi berkati aparat, baik itu pejabat yang ada di pemerintahan ya Tuhan, dan juga aparat keamanan TNI Tuhan yang telah berjuang untuk menegakkan daripada kelangsungan negeri kami. Saat ini kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang
dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam penanganan, baik orang yang sakit, yang terpapar karena pandemi ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, banyak korban yang terjadi. Kiranya ini jadi pembelajaran untuk semakin hebat dalam pelayanan supaya tulus, sehingga mereka boleh mempersembahkan pekerjaannya jadi ibadahnya, membawa kebaikan bagi negeri kami. Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati lingkungan di gereja kami, di rumah tangga kami Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, pekerjaan, dan juga kesehatan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami bersyukur untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menaikkan doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa merasakan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sebagai doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan atas kita. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang berbeda kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang akan kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak